Siapa sangka layar tancap masih bertahan di era Netflix sekarang? Ternyata masih ada loh sekelompok pengusaha layar tancap Indonesia yang menawarkan ke desa-desa gelaran nonton bersama. Layar tancap ini juga menjadi salah satu agenda di Festival Dewan Kesenian Jakarta yang diadakan di Taman Ismail Marzuki dari 20 Juni hingga 7 Juli 2023. Sebetulnya kita membuka sejarah sinema, sejarah budaya menonton di Indonesia sejak masa Hindia Belanda dengan bentuk ruang menonton yang seperti layar tancap, yaitu di Tanah Abang tahun 1900. Itu ada pemutaran film dari Belanda dan penontonnya dibagi 3 jenis. Yang paling belakang buat pribumi itu dekat kandang kambing, makanya lahir ada istilah kelas kambing waktu itu kan. Dibuka dengan semacam layar tancap, tapi kemudian pada tahun selanjutnya terutama 70-an 80-an ada yang namanya bioskop keliling layar tancap, salah satu jalur distribusi penting bagi film di Indonesia pada saat itu sampai tahun 80-an. Tapi sebetulnya 90-an masih ada dan sebetulnya sampai sekarang. 25 Juni 2023 pukul 19 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, orang-orang padat berkerumun di aula terbuka untuk menyaksikan layar tancap yang memutar Cowboy Asia. 4 proyektor menembakkan gambar di dinding besar secara bergantian selama 101 menit. Dari film tersebut, para penonton yang mungkin belum lahir di era tersebut jadi mengenal Benyamin Sueb, seniman legendaris yang juga bermain peran dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Bukan hanya bentuk film pada zaman 1986, namun juga mengenalkan ikon dan pemerhati kebudayaan Betawi. Karya-karya yang merupakan warisan budaya bangsa. Contohnya kalau di layar tancap, interaksi sosialnya itu lebih dapat, Mbak. Seperti mungkin kalau di bioskop premier gitu ya, ketika perilisan pertama nonton bareng sama rame-rame gitu, itu tidak bisa selamanya kita didapetin di bioskop atau di rumah, hanya didapat di layar tancap. Mau sih pengen nyobain gitu, pengen ngerasain, karena sekarang kan ya udah di bioskop, terus udah dari online. Pengen ngerasain sih dulu kalau misalnya di layar tancap gitu gimana. Seru ya kayaknya. Di festival ini kita juga bisa melihat pameran yang bercerita soal sejarah pekan seni dari tahun 1974 dan juga karya-karya dari Delsi Syamsumar yang melewati 3 periode penting dalam sejarah di Indonesia. Salah satu komik yang dibuat oleh Delsi bercerita soal film di Indonesia yang menghadapi tantangan yang dijadikan anak tiri harus melawan film-film dari luar negeri. Kemudian ada kebijakan antara lain membuka keran impor film, tetapi dengan syarat ada kewajiban dari pengimpor film untuk membiayai produksi film nasional. Jadi untuk sekian film yang diputar diimpor ke Indonesia, harus importirnya membiayai atau memberi dana buat pembuatan satu film Indonesia. Lalu, bagaimana perkembangan layar tancap hingga saat ini? Apakah anak muda masih menggandrunginya? Justru anak muda sekarang yang seneng itu. Kemarin Cowboy Insap kan yang nonton justru anak-anak muda. Jadi gini, di DKJ itu kan ada Kinoforum, dan sejak beberapa waktu ada program Sejarah Adalah Sekarang. Biasanya mengangkat film-film Indonesia dari arsip film yang ada, entah apapun keadaannya, apakah sudah rusak kondisi seluloidnya, sehingga ketika diputar dari dokumentasi digitalnya itu ya keadaannya belum direstorasi, jadi kalau nonton mata berair gitu. Sempat ada praktik semacam layar tancap gitu ya, untuk mengatasi para penonton film Indonesia nggak ada bioskop di kota mereka. Kan sekarang tuh bioskop terpusat ya, ada banyak kota-kota dan daerah yang tidak punya bioskop lagi. Sehingga ada film-film yang misalnya dulu yang salah satu yang sempat dibicarakan itu Ayat-Ayat Cinta gitu ya.
Akhirnya Hanung dan kawan-kawan inisiatif bikin nobar mendatangi dengan konsep layar tancap itu gitu. Film-film air cinta bagi warga kota yang untuk bisa ke bioskop harus bisa jadi menempuh jarak puluhan kilometer. Jadi itu menggambarkan budaya menonton Indonesia pasca reformasi kan, betapa senjang. Di samping memelihara budaya menonton yang khas, juga menjadi sumber pengarsipan film. Banyak film-film kita yang sudah hilang, akhirnya ketemunya di situ, di koleksi para pengusaha bioskop keliling atau pengusaha layar tancap. Jika arsip-arsip seni tidak dipelihara, bagaimana anak cucu kita bisa mengetahui sejarah seni Indonesia? Dan jika film atau karya seni hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja, apa solusinya? Apakah dengan gelaran nonton bersama? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.